Halo semua, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, di subtema 1, sumber energi, dan kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu di pembelajaran 3. Nah, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik dalam pemanfaatan energi angin. Yang kedua, menemukan informasi dalam teks bacaan. Baik anak-anak, kita akan langsung dengan materi pembelajaran kita. Nah, anak-anak, saat kita berada di dalam lapangan atau berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambut kita bergerak? Kira-kira apa ya anak-anak? Iya, energi angin. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar kincir angin. Nah, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Iya, benar sekali anak-anak, energi angin. Energi angin merupakan udara yang bergerak. Jadi, angin itu merupakan udara yang bergerak. Angin bergerak karena perbedaan tekanan udara. Angin mengalir dari daerah bertekanan yang tinggi ke daerah bertekanan rendah. Perbedaan tekanan ini dipicu oleh sinar matahari. Daerah yang mendapat sinar matahari akan bertekanan rendah karena udara panas bergerak ke atas. Naiknya udara ini akan diisi kembali udara dingin dari daerah lain yang tidak mendapat sinar matahari. Akibatnya terjadi aliran udara yang disebut angin. Nah, anak-anak, apa saja manfaat angin bagi kehidupan di bumi? Nah, perhatikan, ini adalah gambar siklus air. Nah, anak-anak, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Jadi, angin ini berperan menggerakkan awan hitam sehingga awan hitam itu bergerak ke daratan sehingga terjadilah hujan. Angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Apabila kalian pergi ke suatu tempat merasa kepanasan, apabila ada angin, udara akan terasa lebih sejuk. Nah, angin juga bermanfaat atau membantu proses penyerbukan biji atau serbuk sari pada tumbuhan. Jadi, angin juga membantu proses penyerbukan ya anak-anak, jadi dengan cara menerbangkan serbuk sari pada tumbuhan. Nah, angin juga bermanfaat untuk menggerakkan benda-benda seperti perahu layar, kincir angin, dan juga layang-layang. Mungkin dari kalian ada yang senang bermain layang-layang, jadi layang-layang adalah salah satu benda yang digerakkan oleh angin. Manfaat angin selain yang sudah Miss Dewi sampaikan yang di atas adalah ada namanya angin laut ya anak-anak. Angin laut yaitu angin yang berhembus dari laut ke darat. Dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Angin ini terjadi pada siang hari. Ingat ya anak-anak, angin laut terjadi pada siang hari. Yang kedua ada angin darat, yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan ke laut. Angin ini terjadi pada malam hari. Jadi anak-anak, pada malam hari nelayan itu berangkat ke laut untuk menangkap ikan pada saat terjadi angin darat. Nah, setelah selesai menangkap ikan, para nelayan akan kembali ke daratan. Itu terjadi pada siang hari pada saat angin laut. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, kita akan belajar sumber energi listrik yang memanfaatkan angin.
Nah, kincir angin merupakan sebuah benda berbentuk baling-baling. Kincir angin digerakkan oleh energi angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Misalnya untuk menggerakkan perahu layar pada para nelayan pada zaman dahulu. Nah, selain itu ya anak-anak, di Belanda energi angin dimanfaatkan juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Makanya negara Belanda disebut dengan negara kincir angin. Nah, selain di Belanda, di Indonesia juga ada ya anak-anak yang memanfaatkan energi angin. Nah, bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui. Nah, yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik energi bayu mengonversikan energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu kincir angin pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nah, kalian bisa lihat ini adalah pembangkit listrik tenaga angin yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ayo anak-anak kita membaca, kita akan menggali informasi lebih lanjut tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat. Mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Pemanfaatan energi ini sangat menarik karena tidak perlu menggunakan bahan bakar sebagai sumber energi. Tidak hanya itu, pemanfaatan energi angin juga tidak menghasilkan gas rumah kaca, limbah atau racun yang berlebihan. Pemanfaatan energi angin tidak hanya diterapkan pada masa-masa modern saja, tetapi sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Energi yang dihasilkan oleh kincir angin bahkan dapat memompa air, menggiling gandum, dan juga menghasilkan listrik. Energi angin dapat menghasilkan listrik sudah ditemukan awal abad ke-20. Kincir angin dulu digunakan untuk memompa air dan mengairi sawah. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca, kita dapat menemukan informasi dalam bacaan tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan informasi dalam bacaan? Jadi caranya adalah membaca secara intensif atau membaca secara memindai dan seksama. Nah, anak-anak, jadi demikian ya pembelajaran kita kali ini tentang energi angin. Ternyata energi angin banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini tentang energi angin dan informasi dalam teks bacaan, dan semoga anak-anak sudah paham dan mengerti. Dan kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.